Official gua. Quiet quitting. Jadi gue baru tahu nih ada istilah namanya quiet quitting. Jadi ini adalah fenomena yang kebanyakan terjadi di Gen Z, milenial Gen Z, yaitu artinya apa sih quiet quitting ini? Jadi misalnya mereka itu kerja di sebuah perusahaan, gak bikin masalah, dan biasanya tenggo, dan menghindari banyak interaksi dengan rekan-rekan kerja lainnya, khususnya ke atasannya sih biasanya. Jadi quiet quitting. Nah, tujuannya mereka itu adalah sebenarnya mereka itu sudah tidak puas dengan keadaan mereka di kantor tersebut atau di perusahaan tersebut. Jadi dia menghindari friksi dengan teman-teman yang lainnya, menghindari masalah, ya menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu ya, ya memang pekerjaannya dia diselesaikan, menyelesaikan pekerjaan gitu ya kan. Tapi dia itu sembari mencari pekerjaan di luar sana. Jadi ada beberapa hal sih yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi, termasuk gua pun mengalami. Jadi quiet quitting ini adalah mereka itu para karyawan yang merasa tidak puas dengan kondisi mereka di kantor sehingga mencari pekerjaan di tempat lain sembari menunggu mencari pekerjaan yang tepat buat mereka untuk next. Ya, tadi beberapa hal yang menyebabkan quiet quitting ini terjadi. Pertama, overload pekerjaan, ya kan. Mereka merasa pekerjaan yang diberikan situ sudah melebihi yang seharusnya mereka kerjakan atau melebihi kapasitas mereka. Yang kedua, seringkali kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan pada visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, gaji atau reward itu atau apresiasi itu tidak sewajarnya. Atau misalnya udah jualan capek-capek, udah jualan gede nilainya, tapi tidak ada sistem insentif. Sudah achieve tapi bonusnya nggak kayak achieve gitu misalnya ya. Atau misalnya sudah mendapatkan suatu achievement, sudah ada satu achievement, tapi cuman terima kasih ya, tidak ada selebrasi dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu makin lama makin sering bisa menyebabkan karyawan itu menjadi quiet quitting. Nama lainnya adalah jenuh sebenarnya kalau gua lihat ya. Mereka itu nggak butuh healing. Mereka itu karyawan yang bukan butuh healing. Mereka itu butuh diapresiasi. Ya. Nah, yang keempat ada lagi namanya lingkungan kerja yang toksik. Nah, kalau misalnya punya lingkungan kerja yang toksik itu biasanya bisa membuat seseorang itu menjadi malas, tidak produktif dan sebagainya. Nah, tapi quiet quitting ini nggak kelihatan loh. Nah, itu sulitnya. Quiet quitting itu tidak kelihatan, tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, yang bisa dilakukan para praktisi HR adalah coba melakukan penetrasi atau melakukan pendekatan ke teman-teman yang dirasa nih logat-logatnya mau resign nih. Ini logat-logatnya udah nggak happy nih di sini nih. Gue yakin pasti ada yang begitu di perasaan teman lulu pada yang lagi nonton video ini. Pasti deh ada dia. Gue jenuh nih. Aduh, kayaknya gue masuk kantor tuh rasanya capek terus ya, tapi gue mesti kerja gitu. Gue mesti mengerjakan supaya dapur tetap kebul gitu ya kan. Atau bisa juga diem cari part time sampingan gitu ya kan, diem cari project-project di luar gitu ya kan, adalah pokoknya yang kayak begitu. Ingat, beda loh quiet quitting dengan mencari sumber penghasilan tambahan ya kan. Biasanya yang diem itu lebih berbahaya. Official gua.